Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Iong, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 71 Atap Baya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyil Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini. Selawat serta salam mesti juga kita jelaskan kepada baginda dan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya ya pada kesempatan ini. Walaupun belum bisa semua hadir, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga saya juga tidak tahu ya tanpa konfirmasi. Padahal ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa sesungguhnya untuk sekolah kita menjadi bukti dan dicatat oleh Kementerian Pendidikan, karena program guru penggerak itu adalah salah satu yang menjadi unggulan di Kementerian Ristek ini, Pendidikan dan Riset dan Teknologi, dan ini adalah bagian dari proses pendidikan guru penggerak, yaitu Pak Yong. Dalam diseminasi budaya positif ya, modul 1.4 kalau tidak salah, budaya positif itu dalam tema satu bahasan di pendidikan guru penggerak di modul 1 ya. Pak Yong akan menyampaikan nanti ke Bapak Ibu apa saja itu isinya ya, prakarsa perubahannya, apa yang dilakukan, dan tidak mesti Pak Yong, Bapak Ibu ya, dalam hal melaksanakan mestinya semua guru nantinya, baik yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak maupun yang belum, itu memang sekarang dituntut untuk melakukan aksi nyata di kelasnya. Nah, budaya positif itu salah satunya adanya keyakinan kelas misalnya, kemudian kebiasaan baik dalam pembelajaran. Kita sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun pelajaran ini secara menyeluruh dari kelas
7, 8, dan 9. Mohon juga Bapak Ibu bisa memahami apa itu isi dari kurikulum merdeka, apa itu profil pelajar Pancasila, dan bagaimana sesungguhnya bisa menerapkan pembelajaran di kelas, bagaimana mengajar dengan berpihak pada murid, bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan hadir utuh, ya, hadir 100% juga mengenal pembelajaran sosial emosional, SE. Nah, itu juga bagian dari pola paradigma juga boleh dibilang pendidikan terkini, ya, bahwa kita harus memahami dari mulai perencanaan, dari mulai pelaksanaan sampai kepada ada penilaian di kelas itu, semuanya itu berdasarkan kebutuhan murid, bukan keinginan guru. Kalau memang Bapak Ibu memiliki kemampuan, punya informasi apa atau seperti apa murid kita ini, ya lakukanlah pembelajaran untuk dia itu seperti ini. Bagusnya apalagi di kelas itu kita mengadakan asesmen untuk murid itu, atau harus kita mengobrol dulu dengan murid ketika mau belajar, siswa ini mau apa, belajar bagaimana, dan kita harus mengerti, memahami ada yang namanya perbedaan diri siswa, sehingga ada nanti pendekatan dengan diferensiasi. Itu mungkin dari saya, Peong, untuk kuliah positif ini mudah-mudahan bisa diprakarsai, ya, bisa dihadirkan di sekolah ini dari mulai hal kecil menjadi dibiasakan, menjadi kebiasaan, menjadi kebudayaan, kebutuhan, dan anak nantinya bisa mandiri, ya, dan kreatif, inovasi gitu. Jadi arahnya nanti ke sana tidak jauh dari profil belajar Pancasila. Itu saja, dan kita sudah melakukan tadi pagi budaya positif. Kebiasaan kita diantaranya itu di Jumat Ngaji. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, saya izin berdiri untuk menyampaikan materi ini. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran hari ini, ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua ini bisa budaya positif di sekolah kita. Ini adalah diseminasi budaya positif tentang kegiatan berbagi, ya, setelah saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak di modul 1.1 sampai 1.4. Oke, di pendidikan guru penggerak ini saya didampingi dan selalu diarahkan oleh fasilitator dan pengajar praktik. Ya, fasilitatornya Bapak Husein SPD MPD dan pengajar praktiknya Bapak Wawan SPD GR. Dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini, mari kita melakukan kesepakatan dalam diskusi ini. Kira-kira apa? Dan nomor 2, Pak Kasroh, Pak Opik, Pak Fajar, Bu Neni. Contohnya kesepakatan yang akan kita sepakati dalam diskusi ini, yang satu menghargai orang lain. Kira-kira yang kedua apa? Biar saya tulis. Kira-kira yang kedua apa? Kesepakatan forum diseminasi budaya positif ini. Mari kita buat kesepakatan ini supaya kita bisa berjalan dengan baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberi masukan? Memberi salam.
Oke, memberi salam ketika bertemu. Oke, gitu ya Pak Pik. Memberi salam ketika bertemu. Oke, yang selanjutnya kira-kira. Terima kasih Pak Opik sudah berpartisipasi, Pak Fajar, Pak Kas, Bu Neni, apa nih kesepakatan yang akan kita sepakati dalam desiminasi ini? Hah? Bu Neni? Apa? Yang satu menghargai orang lain, yang kedua memberi salam ketika bertemu, kemudian apa lagi kira-kira? Hah? Apa? Ayo Bapak Ibu. Ini kita bisa laksanakan nanti ketika pembelajaran dengan anak. Jadi sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan dulu supaya kesepakatan ini kita yakini bersama-sama gitu. Apa? Selalu berdoa ya? Berarti nanti ya boleh lah. Kita nomor 3 aja lah. Kemudian berdoa, begitu Pak Has? Berdoa sebelum dan sesudah gitu ya. Oke, terus apalagi? Ada? Apa? Menghargai orang lain itu udah masuknya ya, sudah menghargai orang lain ya. Ada lagi? Kemudian angkat tangan ketika berbicara, setuju? Nah, boleh ya, angkat tangan kalau mau berbicara, begitu. Angkat tangan kalau mau berbicara. Seperti itu. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sepakati. Kira-kira sepakat? Sepakat ya. Jadi yang satu menghargai orang lain, kedua memberi salam ketika bertemu. Oke, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah. Ini maksudnya nanti di poin pertama ya, kita simpannya. Keempat, angkat tangan kalau mau berbicara atau mau berpendapat. Begitu ya. Kira-kira disepakati Bapak Ibu? Sepakat ya. Oke, ini kesepakatan yang akan kita jalani selama sesi diskusi ini. Dilanjut. Oke. Nah, kira-kira yuk senyum selama 30 detik Bapak Ibu. Supaya ini kan budaya positif nih. Kalau misalkan gurunya sudah tidak memudayakan budaya positif, apalagi siswanya gitu kan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Ibu berdiri. Ya, berdiri. Kemudian Pak Fajar mau sama siapa? Mau sama Bu Deni, pindah dulu ke sini. Nah, supaya tidak jauh-jauh. Nanti kepala dengan saya gitu. Oke, gitu ya. Kita senyum selama 30 detik. Bapak Ibu, ingat ini senyum, bukan tertawa. Jadi kalau senyum itu kan boleh kelihatan gigi bagusnya gitu kan. Yang penting tidak tertawa gitu. Silakan Bapak Ibu bertatap-tatapan dengan pasangannya. Bertatap-tatapan. Oke, bertatap-tatapan. Silakan Pak Opik sama Pak Kas, Bu Neni sama Pak Fajar bertatap-tatapan. Nah, oke. Nah, bebas. Pokoknya bebas, tersenyum selama 30 detik. Mulai dari aba-aba dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan. Bertatap-tatapan, tersenyum, melihatkan wajah cantik dan gantengnya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk lagi, Bapak Ibu. Ya. Itu hanya sebagai ice breaking saja, ya. Karena kita akan berdiskusi tentang budaya positif. Senyum itu bagian dari budaya positif, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibunya sudah tersenyum, nanti siswanya pun akan tersenyum gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu ya. Mas, kira-kira di mana nih? Bu Neni supaya kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah pembelajaran di modul 1.1 sampai 1.4 di pendidikan guru penggerak. Yang pertama disiplin positif.
dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Ini adalah materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, kira-kira hari ini Bapak Ibu ada di posisi mana ketika sedang bertemu dengan anak-anak? Nanti akan kita jelaskan. Oke, kira-kira Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa sih? Kira-kira disiplin itu seperti apa sih? Yang Bapak Ibu tahu? Bu Neni? Tepat waktu. Nah, disiplin berpakaian juga ya. Oke, disiplin. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu? Disiplin itu adalah kebiasaan yang terorganisir. Oke, kebiasaan yang terorganisir. Baik, terima kasih. Topik ada? Kira-kira menurut Bapak? Suatu proses. Ada prosesnya juga. Nah, prosesnya ya. Iya, Pak Fajar. Apa disiplin? Menurut pemahaman Pak Fajar? Disiplin kebiasaan. Oke, kebiasaan ya. Baik. Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang Ibu Bapak ketahui kira-kira apa? Pernah mendengar nilai-nilai kebajikan? Pernah mendengar, Bu Dani? Pernah dengar. Pernah. Apa kira-kira nilai-nilai Dengar, kebajikan? pernah. Pak Kas? Nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Iya. Kira-kira apa nih? Yang Pak Kas ketahui? Pak Opik? Ada? Oke, kita bahas ya. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu kalau misalkan bertemu dengan anak-anak di ruangan, kira-kira kemarin kita sudah melaksanakannya padahal. Profil pelajar Pancasila, ya. Beriman dan bertakwa. Kemudian apa? Bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri, dan apalagi kira-kira berkebinekaan global. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Dan ada lagi kejujuran, kesopanan, tanggung jawab, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin di sini anak dituntut untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi seperti profil pelajar Pancasila, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah, 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira nih Bapak Ibu, ketika mendengar motivasi, Ibu Bapak ada di posisi mana? Anak panah 1, anak panah 2, anak panah 3. Kira-kira. Pak Fajar ada di posisi mana ketika mendengar kata motivasi? Hah? Kira-kira, tinggal pilih saja. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 3? Tinggal pilih saja. Yang 3. Ketiga ya, oke, Pak Fajar. Ketiga, Pak Kas ketiga, Bu Deni ketiga. Oke. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum Ibu mengenal motivasi perilaku manusia, terkadang kita itu untuk memberikan motivasi itu yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu pernah tidak ketika diberi motivasi oleh kepala sekolah untuk ngaji hari Jumat, kemudian Ibu Bapak datang pagi-pagi, kira-kira itu kesadaran diri apa sih ke kepala sekolah? Kesadaran diri dong. Kesadaran diri Pak Fajar? Kesadaran diri Pak Opik? Kesadaran diri Pak Kas? Kesadaran diri ya. Nah, kalau saya menghargai kepala sekolah, ya, gitu. Jadi
Pertama, itu adalah untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Jadi saya sih dicarikan ke kepala sekolah sehingga saya itu datang pagi-pagi baik di hari Senin maupun di hari Jumat. Kemudian motivasi yang kedua untuk dapat imbalan atau penghargaan. Nah, pertama Bapak Ibu, saya mengikuti guru penggerak ini sebetulnya ingin dapat penghargaan, dapat hadiah baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan semua. Ternyata itu tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini disebutnya motivasi eksternal. Jadi ingin mendapatkan penghargaan. Ketika saya tidak mendapatkan penghargaan itu, kira-kira saya akan sakit atau bahagia? Sakit. Sakit. Nah, itu yang tolong dihindari kepada peserta didik kita. Jangan sekali-kali kita memberikan reward di kelas atau motivasi kepada anak, itu diiming-iming anak. Dikasih permen, dikasih gorengan, apalagi dikasih nilai uang. Memang itu akan berdampak nyata Bapak Ibu. Anak akan langsung tergiur dan akan mengikuti apa yang kita inginkan. Ternyata itu salah. Anak akan merasa dirinya kalau tidak mendapatkan penghargaan itu, anak akan merasa sakit dan sakitnya anak itu akan membekas sampai di masa depannya nanti. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, kira-kira itu motivasi eksternal atau internal? Internal kan? Jadi mulai dari diri. Nah, makanya saya setelah mempelajari modul ini ternyata betul Pak Kas. Jadi kalau motivasinya internal itu akan terasa dalam diri kita. Dan kita akan selalu ingin memperbaiki yang sudah kita lakukan. Ya. Beda dengan motivasi eksternal. Dapat reward, ingin dapat penghargaan, kemudian merasa menghormati kepada pimpinan, siatu pimpinan, si diceraikan ke kepala sekolah, itu masih motivasi eksternal. Mudah-mudahan setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu menjadi motivasinya motivasi internal. Pak Opik, misal pagi-pagi datang ke sini, pulangnya jam 4, menunggu absen, tapi bukan menunggu absen Pak Opik itu. Tapi saya menjadi seorang guru yang harus menyelesaikan tugas sampai jam selesai, seperti itu. Itu kira-kira motivasi internal gitu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, yang kedua keyakinan. Kenapa kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tidak peraturan kelas? Padahal kan mudah saja peraturan kelas gitu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa? Kenapa nih? Keyakinan. Kesepakatan. Kenapa tidak kesepakatan? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Biar Karena keyakinan itu lebih pada apa ya? tertanam Kepada di dalam diri. diri. Tadi karena berasal dari Diri. Internal itu. Iya, Iya kan? betul sekali Pak Kas ya. Beri tepuk tangan buat Pak Kasro ya, itu. Betul Pak Kas. Karena kalau aturan itu adalah secara vertikal ya, atau misalkan anak mau tidak mau, senang atau tidak senang harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Artinya tidak melibatkan anak. Tapi kalau keyakinan ini adalah melibatkan antara anak dan guru. Apa yang ingin disepakati dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan berarti kan kepercayaan. Sehingga kalau Pak Opik naik motor menggunakan helm karena menghindari aturan, nah kira-kira suatu saat ketika tidak ada polisi, Pak Opik mau ngaku helm, biasa baik. Tapi kalau sudah keyakinan bahwa helm itu menyelamatkan saya, walaupun misalkan kecelakaan ataupun tidak, itu kan sudah menjadi keyakinan diri yang setiap saat pasti akan melakukan seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kalimat pernyataan positif Bapak Ibu. Jadi kalimatnya hindari kata jangan,
hindari kata tidak, hindari kata harus, ya, hindari kata-kata itu karena keyakinan ini adalah pernyataan positif yang ada dalam diri anak dan guru. Contohnya misal datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, menghormati guru dan teman, hidup rukun sesama teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Kenapa misalkan tidak datang harus tepat waktu? Nah, kalau misalkan menggunakan kata harus, itu adalah kalimat paksaan. Jadi harus memaksa anak, tapi ini kan keyakinan. Jadi kalimat pernyataan positifnya itu harus dirubah jadi datang tepat waktu. Begitu Bapak Ibu ya. Itu keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Satu, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu suka makan? Suka ya. Kemudian Bapak Ibu juga pasti ingin mendapatkan kasih sayang ya, baik dari rekan, dari kepala sekolah, dari suami atau istri tercinta, pasti ya, itu kasih sayang. Kemudian ketiga, kebebasan. Kemudian keempat, kesenangan, dan kelima, penguasaan. Saya tanya dulu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, apakah ada anak yang tiba-tiba usil atau tiba-tiba ingin dapat perhatian? Kelima, ketika misalkan anak itu melakukan tindakan yang nyeleneh, nah berarti anak tersebut sedang membutuhkan kebutuhan yang mana. Nah itu ya, jadi ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Lanjut. Nah, studi kasus Bapak Ibu. Ibu Iis, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sedang menghadapi situasi seperti Ibu Iis, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini adalah kasus yang sering kita hadapi dengan anak-anak. Nah, kira-kira cara menyelesaikannya bagaimana? Ini sesuai dengan 5 kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Kita contoh. Alasan Tommy ke-1. Ternyata orang tuanya itu tidak membawakannya bekal, sehingga Tommy meminta kepada temannya. Kebutuhan apa yang sedang Tommy ingin dapatkan? Yaitu bertahan hidup, karena Tommy lapar ya, atau tidak membawa bekal. Kemudian alasan kedua, ternyata Tommy itu ingin dapat perhatian Bapak Ibu dari teman-temannya. Kebutuhan yang Tommy ingin dapatkan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa seperti itu? Karena Tommy merebut makanan temannya, seolah-olah dalam hatinya dia ingin diperhatikan sebetulnya. Ya, jadi kebutuhannya itu kasih sayang. Alasan Tommy ketiga, nah dia takut dia dan menuruti keinginannya. Artinya teman-temannya itu takut kepada Tommy, dengan jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Jadi lamun cara diurang mah hayang disanjung atau misalkan hayang diakui gitu. Itu ya alasan Tommy. Kemudian alasan Tommy keempat itu adalah merasa bosan sebetulnya dia. Bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Nah, iseng. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Jadi kalau misalkan Tommy melakukan seperti itu sebetulnya iseng, ingin melihat ekspresi dari wajah teman-temannya. Nah, ternyata Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau menemukan siswa yang beraneka ragam sifatnya, kira-kira Bapak Ibu harus melihat kebutuhan dasar apa yang sedang anak itu butuhkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, hari ini kita sebagai kontrol guru ada di posisi yang mana? Bapak Jar ada di posisi yang mana? Sebagai teman. Kadang sebagai pembuat rasa bersalah.
Oh, manajer. Baik, terima kasih Pak Opik. Kira-kira ada di posisi mana sebagai kontrol seorang guru? Saat ini 2 dan 3. 1 dan 3 dan 4. 3 dan 4, penghukum dan pemantau. Oke, Pakas. Pemantau. Oh, pemantau, penghukum dan pemantau. Teman dan Teman sama pemantau. Oke, Pakas ada di posisi mana hari ini? Karena banyaknya di teman kan. Teman ya. Oke, Bu Neni. 1, 3, 4, penghukum, teman, pemantau, manajer. Baik, Bapak Ibu. Kita bahas. Posisi kontrol guru itu ada 5, betul. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira, Riris, kenapa kamu tidak nurut sama ibu? Kan kemarin ibu sudah bilang bahwa kamu harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam, tapi kenapa kamu menggunakan warna putih? Bapak tidak mau, ibu tidak mau tahu. Kamu mau ganti kamu. Kira-kira saya sedang ada di posisi mana? 1, penghukum, betul. Riz, nggak apa-apa. Kamu dimarahi sama Bu Neni, nggak apa-apa. Tapi kan ada Bapak di sini. Bapak akan membantu kamu supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran walaupun kamu sedang melakukan kesalahan. Kira-kira saya ada di posisi mana? Pembuat rasa bersalah? Sebagai manajer? Di mana? Di mana kira-kira? 3. Sebagai, betul, Bu Neni betul. Nomor 3, saya sedang menjadi teman. Kalau seperti ini misalkan, Riris, tolong kasihan Bapak. Kan kamu sudah Bapak bilang kemarin, tugasnya harus diselesaikan. Kenapa kamu tidak diselesaikan? Selesaikan, apa alasannya? Bapak tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menyelesaikan tugas. Ya, kira-kira saya ada di posisi mana seorang guru? pemantau. Apa kira-kira? Di mana? Kira-kira 4. Betul, pembuat rasa bersalah. Anak akan merasa bersalah pada dirinya karena kita itu melakukan tadi. Nah, kalau misalkan seperti ini, Riris, sama Bapak juga pernah melakukan kesalahan sepertimu. Nah, pasti kamu punya alasan melakukan kesalahan itu. Bapak tidak mau tahu, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak mau mencari solusi bersama-sama. Dan kita yakini kira-kira keyakinan apa yang sudah dilakukan oleh Riris. Kira-kira saya ada di posisi mana nih? Pemantau, manajer. Manajer, Bapak Ibu, ya kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, sebetulnya Bapak Ibu di sini ada link ya, cuma linknya itu tidak bisa ya, harus ke ntar ya, baru jam 11, masih ada waktu Bapak Ibu. Oke, nih Bapak Ibu bisa diperhatikan. Ini 5 posisi kontrol guru. Kalau misalkan Bapak Ibu bahasanya patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kira-kira posisinya di penghukum Bapak Ibu. Kalau misalkan penghukum, kira-kira anak rek nurut mual eta? Susah ya, susah. Anak akan menuruti cuma di depan. Kalau di belakang, anak itu tidak akan nurut. Bahkan hati-hati, kita kan bisa saja di jalan Pasimpangan dicegat ku anak, bahwa ini nih Bapak nih tadi nih ke saya. Nah itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, nadanya rendah, perkataannya memojokkan. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah dan ini tidak boleh dilakukan kepada anak gitu. Kemudian teman. Nah, tadi ayo ingat, tidak tenang, Riris, Bapak bantu. Walaupun kamu dikeluarkan sama Bu Neni, tapi nanti Bapak bantu untuk bisa kamu ikut pembelajaran lagi. Anak akan merasa nyaman dengan saya. Belum tentu dengan Bu Neni, karena Bu Neni telah memarahinya.
Kalau ini kita lakukan setiap hari di sekolah, anak akan ketergantungan terhadap guru itu, kepada salah satu guru. Dan itu tidak boleh, karena kalau misalkan dia tidak dapat teman, kemudian tidak diperhatikan lagi oleh gurunya, dia akan merasa sakit. Itu. Kemudian pemantau. Nah, peraturannya apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau itu dia membuat aturan sekolah. Kalau anak tersebut melanggar, dia langsung tanya apa konsekuensi yang sudah kita sepakati. Apa aturan yang sudah kita sepakati, itu bagian pemantau. Anak biasanya kalau bagian pemantau ini, dia akan nurut, ya, akan mengikuti aturan, tapi hanya sebagai motivasi eksternal. Lah, nges eueuh Pak Iyong mah atau eueuh Pak Obik mah, terus ting biasa jadi bae urang. Nah, seperti itu. Hari ini kita harus menjadi seorang manajer, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hilangi hukuman, hilangi kasih sayang, bolehlah sekali-kali jadi teman gitu ya, boleh sekali-kali jadi pemantau, tapi ingat posisi kita itu harus menjadi seorang manajer. Jadi manajer di sini adalah mempertanggungjawabkan perilaku. Jadi menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, kemudian meyakini anak. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, pasti anak itu ada alasan. Nah, alasan itu yang perlu kita gali. Kenapa anak melakukan kesalahan? Apakah kurang kasih sayang? Apakah kurang kebebasan? Apakah kurang penguasaan? Nah, seperti itu. Jadi hari ini seorang guru harus menjadi manajer. Oke, Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan? Apa lanjut? Lanjut ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah segitiga Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah penyelesaian permasalahan dengan anak. Tahapan dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau misalkan Riris, kamu tahu tidak Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Kira-kira tadi kamu melakukan apa? Nah, kira-kira ada di tahapan mana tadi saya? Menstabilkan identitas. Jadi nanya dulu kita kepada anak, ya, anak supaya tenang dulu, supaya anak bisa bercerita kepada kita. Kemudian betul ya, jadi kalau misalkan Bapak ada di posisi Riris, Bapak pasti marah karena hasil pekerjaan kita dicontek oleh teman kita. Tapi di sini Bapak tidak mau mencari kesalahan. Mari kita sama-sama menyepakati solusinya. Kira-kira saya ada di posisi mana tahapan segitiga restitusi? Ada di tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi tanya dulu ke anak, tindakan yang salah anak itu pasti punya alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, budaya positif ini bisa kita capai ketika kita membuat keyakinan. Contohnya di kelas 7 ini Bapak Ibu, kami sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah hasil kerjasama, hasil pembuatan dari anak-anak dan dewan guru gitu. Kalau misalkan nanti kita menanyakan keyakinan kepada anak, anak akan mengakui kesalahan mana yang sedang dilakukan. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Itulah diseminasi budaya positif yang ingin saya sampaikan, hasil dari pendidikan guru penggerak modul 1.1 sampai 1.4. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadilah guru yang hebat supaya Indonesia maju. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kira-kira sudah dipahami? Insya Allah ya, sudah. Terima kasih. Tapi ada beberapa hal mungkin yang membuat saya harus memberanikan diri untuk bertanya, terutama bagaimana tadi Pak Iyong menjelaskan dari posisi kontrol guru di bagian manajer gitu kan ya. Karena tidak mudah bagi guru itu untuk langsung menuju menjadi seorang manajer dalam pengelolaan di kelas. Nah, bagaimana menurut Pak Iyong bagi kita di sekolah ini yang mungkin belum memahami langkah-langkah konkret untuk menjadi seorang manajer dalam memposisikan guru sebagai ya posisi kontrol guru lah gitu.
Ya, ya. Iya, iya pertanyaan. Oke. Terima Terima kasih Pak kasih Yong. Pak Castro atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Bu Neni, Taufik, kira-kira apa aja? Oke, berani. Nah, kita berbagi saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Castro atas pertanyaannya. Betul. Bagaimana kita menjadi seorang manajer di sekolah? Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebetulnya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau itu boleh dilakukan ya kalau misalkan kita mau mendisiplinkan anak. Tapi ingat, ini adalah langkah terakhir. Kalau anak menjadi teman susah, pemantau susah, apalagi jadi manajer kita misalkan susah, kita boleh menjadi penghukum, boleh Bapak Ibu. Tapi ingat, ini langkah terakhir dan kalau bisa tidak boleh dilakukan. Kita harus menjadi seorang manajer. Kira-kira kalau misalkan guru jadi seorang manajer, Pakas harus mengingat Bapak Ibu bahwa kalau misalkan kita menjadi manajer itu kan sebagai panutan ya, sebagai panutan, sebagai orang figur gitu ya. Dalam penyelesaian masalah anak, kita harus mengarah kepada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Tadi menstabilkan dulu identitasnya, validasi dulu tindakan yang salahnya, kemudian tanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kenapa Bapak Ibu semua harus membuat keyakinan kelas? Ini adalah sebagai salah satu penerapan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Kalau jadi seorang manajer, bahasanya pun itu tidak marah-marah Pak Kas. Misal, kamu lagi, Bapak sudah bosan melihatmu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi seorang manajer itu adalah mengayomi, melindungi, kemudian berbagi, mengarahkan seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita ingat segitiga restitusi, stabilkan dulu identitasnya, validasi dulu tindakan yang salahnya, baru menanyakan keyakinan. Insya Allah ketika itu dilakukan, kita sudah ada di posisi manajer dengan mendengarkan anak. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ada? Kalau tidak ada ya. Nah baik, kalau tidak ada terima kasih. Kesimpulan diskusi hari ini adalah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi guru yang hebat, guru yang mampu berpihak kepada anak, dan guru yang selalu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup ya, dan hanya sekilas supaya itu paling tidak Bapak Ibu kita memahami sedikit-sedikit bahwa hari ini kita menjadi seorang guru itu harus memiliki pemahaman yang terbaik, kekinian sesuai dengan tadi prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pendidikan guru penggerak. Saya berharap bahwa paling tidak kita berpihak kepada murid itu dalam artian tidak merugikan peserta didik, tidak merugikan guru, baik dari sisi waktu, kita harus datang tepat waktu gitu ya. Seperti di keyakinan kelas-kelas 7 ini menjadikan keyakinan kelas bukan cuma untuk murid. Tadi juga kenapa ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan kan dibuat seolah-olah sepihak oleh guru. Kalau keyakinan kelas itu memang melibatkan didik atau melibatkan peserta didik dan melibatkan yang lain. Jadi tidak muncul dari keinginan sepihak saja dan dipatuhinya bukan sepihak, bukan hanya oleh murid, tapi harus oleh dua-duanya. Jadi kalau guru datang terlambat, itu berarti dia tidak mematuhi, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi hal-hal kecil dari komunikasi, dari menyapa, salam, ya, membuat anak nyaman, tidak merasa tertekan, tidak takut. Itu saja mungkin tambahannya dari saya. Mudah-mudahan berat memang tidak mudah dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tapi kita harus mencoba belajar perlahan, dan kalau sudah terbiasa insya Allah kita akan nyaman.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.